Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah Pipa Bawah Laut, khususnya pada bagian Pipeline Installation dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arianta. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, ada saya sendiri Safena Khairiah, teman saya Dwiki Hafiz, dan Muhammad Afriansyah Yuda. Pada jalur ini kami akan membahas terkait pipeline installation jalur Gresik ke Muara Bekasi. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, transportasi itu sudah menjadi hal yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, baik transportasi barang maupun orang. Seiring dengan perkembangan teknologi, tidak hanya benda padat saja, tetapi juga mencakup cairan dan gas. Distribusi zat cair dan gas dilakukan dengan menggunakan pipa yang digelar di darat maupun di laut. Pipa bawah laut menjadi hal yang penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang di mana hal ini menyalurkan gas ataupun minyak bumi antara pulau atau dari platform offshore ke darat. Dengan demikian, tahap perancangan pipa menjadi aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan secara cermat sebelum pelaksanaan instalasi dilakukan. Pada jalur pipa ini direncanakan dimulai dari Kecamatan Maringgai, Lampung Timur, Provinsi Lampung, sampai daerah Muara Gembong, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan jarak jalur pipa totalnya ada di 122,759 km. Ada beberapa alasan untuk memilih jalur pipa ini, yaitu yang pertama menghindari lereng terjal dan palung laut, kemudian menghindari area karang atau rintangan lainnya di jalur, kemudian mempermudah instalasi dan maintenance, dan yang terakhir mempertimbangkan keamanan lingkungan dan navigasi. Hal-hal di atas diperhitungkan untuk mendesain pipa yang ekonomis dan juga aman. Setelah jalur pipa ditentukan, selanjutnya adalah membagi pipa menjadi beberapa zona. Alasannya untuk mempermudah perhitungan teknis, kemudian menyesuaikan kondisi elevasi dan kemiringan, selanjutnya optimasi material dan biaya, kemudian peningkatan akurasi dan ketelitian, dan yang terakhir mendukung strategi instalasi bertahap. Pipa dibagi menjadi 5 zona. Pada zona pertama, panjang sekitar pada 27 km, panjang 19 km, dan pada zona kelima adalah 30,227 km. Selanjutnya, kita menghitung berat dan biaya pipa. Untuk menghitung beratnya, dibutuhkan ketebalan dinding pipa, kemudian panjang pipa, diameter pipa, dan juga massa jenis pipa. Di bawah ini contoh perhitungan pada pipa zona pertama. Yang dibutuhkan itu outside diameter, ya seperti yang dibilang tadi, kemudian menghitung inside diameternya, selanjutnya menghitung luas pipanya, dan untuk menghitung berat pipa, luas pipa dikali berat jenis dikali jaraknya. Di samping ini adalah rekapnya pada zona 1 sampai zona 5. Kemudian, setelah dapat beratnya, kita bisa menghitung biaya yang dibutuhkan untuk pipa tersebut. Caranya adalah mengalihkan antara berat total pipa dan harga besi yang digunakan untuk instalasi pipanya. Biaya yang dibutuhkan, total biaya yang dibutuhkan adalah 6.165.800 US dollar. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan terkait wall thickness, di mana pada bagian ini kita melakukan pendesainan terkait ketebalan pipa untuk mengetahui kemampuan pipa terhadap kriteria pembebanan tekanan internal, tekanan eksternal, lokal, dan propagation buckling. Ketebalan diperhitungkan berdasarkan kedalaman pada setiap zona di jalur pipa. Berikut merupakan data-data yang dibutuhkan untuk pendesainan wall thickness ini, yang dimana material pipa yang digunakan adalah API X65. Selanjutnya, berikut merupakan tahap-tahap untuk
perhitungannya, yang dimana ada internal pressure containment. Ini menggunakan 3 standar, ada standar DNV 81, standar ASME B318, dan DNV 2000. Dari ketiga DNV ini dilakukan perhitungan yang didapatkan nanti nominal wall thickness-nya, dan dipilih yang paling maksimum. Berdasarkan standar yang ada, nilai yang paling maksimum sebesar 0,633 inch, maka ketebalan inilah yang dilakukan untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan terkait buckling dan collapse, yang dimana pada ketebalan yang sebelumnya dilakukan pengecekan untuk bucklingnya tidak memenuhi, maka dilakukan pembesaran ketebalan buckling menjadi 1,18 inch, yang dimana dapat dilihat di layar bahwasanya untuk buckling dengan ketebalan sebesar itu memenuhi standar yang ada. Selanjutnya, terkait propagation pressure, ini melihat nilai pada propagation pressure apakah lebih besar dari PE max-nya. Untuk pada zona 4 ini terdapat nilai yang memenuhi, yang dimana 296,577 PSI, sehingga nilai tenomnya sebesar 0,755 inch. Selanjutnya untuk collapse pressure, nilai critical collapse pressure memenuhi nilai yang ada, yang dimana lebih besar dari PMax dengan safety factor sebesar 18,688. Berikut merupakan rekapitulasi wall thickness, dapat dilihat di layar untuk masing-masing zona, sehingga ketebalan pipa yang digunakan sebesar 1,8 inch untuk keseluruhan, namun pada zona kedua ada penambahan ketebalan sebesar 0,005 inch. Selanjutnya bottom stability merupakan kemampuan pipa untuk tidak bergeser, terguling, atau terangkat dari dasar laut akibat gaya eksternal seperti arus laut atau currents, gelombang laut atau wave, kombinasi arus dan gelombang atau wave current interaction, gaya buoyancy atau pengangkatan dari udara atau fluida di dalam pipa. On bottom stability terbagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi pada saat instalasi dan kondisi pada saat operasi. Berikut merupakan contoh perhitungan on bottom stability pada kondisi instalasi di zona 1, di mana pada zona 1 ini kedalamannya 24 meter, dan untuk signifikan wave height-nya dan spectral peak period-nya itu HS yang digunakan HS1YR 1,91 meter dan TP1YR 5,5 second. Dimana untuk perhitungannya yang pertama itu ada perhitungan submerged weight calculation, di mana keluarannya itu buoyancy sebesar 469,816 lb per feet dan spesifik gravity-nya 1,623. Selanjutnya yang kedua itu perhitungan hidrodinamik force acting in pipeline, di mana ini hasil akhir dari perhitungan ini yaitu menentukan nilai UD atau rasio average velocity to reference velocity, yaitu 0,904 feet per second. Nah, berikut merupakan grafik grafik 2.1 yang digunakan untuk menentukan nilai US, di mana pada slide sebelumnya nilai TN per TP yang didapat yaitu 0,284, maka pada sumbu X ditarik garis 0,284 sampai ketemu gamma yang dihasilkan yaitu 3,3, dan pada sumbu Y yaitu nilai US-nya 0,08. Dan pada grafik 2.2 ini grafik yang digunakan untuk menentukan nilai TU, karena pada nilai TN per TP sebelumnya juga nilainya 0,284 dan gamma yang dihasilkan 3,3, maka pada sumbu X ditarik garis 0,284 sampai ketemu nilai gamma 3,3, dan pada sumbu Y ditarik garis pada 1,12 sampai ketemu nilai gamma 3,3. Dan selanjutnya berikut merupakan
tabel grain size for seabed material, grain size dan roughness, karena tanah kita jenisnya very soft clay dan tidak ada pilihan untuk very soft clay, maka dipilih jenis silt. Berikut selanjutnya merupakan dalam menentukan perhitungan hidrodinamik, yaitu perhitungan static stability method, di mana untuk menentukan kalibrasi vektornya nilai KC yang didapat yaitu 0,6, lalu kita pada sumbu X kita tarik garis, lalu untuk pada sumbu Y nilainya yaitu 1. Dan berikut selanjutnya perhitungan stability calculation, di mana TCC yang paling optimal yaitu 0,5 in dan safety factor yang didapat yaitu 10,68. Selanjutnya berikut merupakan rekapitulasi 5 zona dari bottom stability pada saat kondisi instalasi, di mana HS dan TP yang digunakan yaitu pada 1 YR. Dan berikut merupakan rekapitulasi 5 zona dari unbottom stability pada saat kondisi operasi, di mana yang membedakannya yaitu pada HS dan TP yang digunakan yaitu 100 YR. Untuk perhitungannya pun masih sama. Selanjutnya free span. Free span merupakan kondisi di mana saat pipa dipasang di dasar laut. Idealnya seluruh panjangnya menyentuh dasar laut, tetapi karena kontur dasar laut yang tidak rata, misalnya ada palung, kadang sebagian pipa melayang di udara. Inilah yang disebut free span. Free span terbagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi pada saat instalasi dan kondisi pada saat operasi. Dan berikut merupakan contoh perhitungan free span pada saat kondisi instalasi yang digunakan, yaitu pada zona 1, di mana ada perbedaan atau ada penambahan input yang berbeda pada on bottom stability sebelumnya, di mana di free span ini ada penambahan input yaitu SMYS sebesar 56.000 PSI. Dan di mana untuk output hasil dari free span ini yaitu free span dinamik atau LCR dan free span static atau L critical, di mana hasil dari LCR yang didapat yaitu 72,808 meter dan L critical yang didapat yaitu 290 meter. Oke, next. Dan berikut merupakan rekapitulasi dari 5 zona free span pada saat kondisi instalasi, di mana HS dan TP yang digunakan yaitu 1 YR. Dan berikut merupakan rekapitulasi 5 zona free span pada saat kondisi operasi, di mana yang membedakan pada saat instalasi yaitu HS dan TP yang digunakan pada saat operasi itu pada saat 100 YR. Selanjutnya, katodik itu adalah sistem proteksi korosi yang bekerja dengan cara mengubah logam menjadi katoda dari sebuah sel elektrokimia. Fungsinya sendiri itu untuk melindungi pipa bawah laut dari proses korosi yang disebabkan oleh lingkungan laut yang bersifat elektrolit. Di samping ini adalah perhitungan kebutuhan perlindungan katodik untuk masing-masing zona. Data yang di-highlight biru adalah data yang didapatkan dari vendor, data project, atau dari standar internasional seperti DNVGL, RP F103, dan NACE SP0169. Perhitungan ini mencakup beberapa hal, yaitu luas permukaan pipa, kemudian breakdown faktor coating, kemudian kebutuhan arus proteksi, terus jumlah dan berat anoda yang diperlukan, dan terakhir distribusi arus dan potensial anoda. Selanjutnya, ini adalah rangkuman dari data yang diperlukan untuk instalasi perlindungan katodik pada pipa setiap zona. Ada diameter pipa di daerah katodik, kemudian panjang katodik, dan jumlah katodik, dan yang terakhir katodik spacing. Dapat dilihat untuk jumlah katodik pada zona kelima adalah yang terbesar, yaitu 208 buah.
Selanjutnya kita masuk terkait installation pipeline, yang dimana pada pemodelan kami kali ini menggunakan metode S-lay dengan kapal yang digunakan Castorosei Saipem. Dengan panjang kapal 150 meter, lebar 70 meter, kemudian panjang stinger 125 meter. Untuk kemiringan stinger ini kami melakukan beberapa pemodelan yang dimana nantinya akan mencari yang mana yang paling optimum. Ada 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat dengan kecepatan kapal 4 knots. Untuk mempermudah penjelasan kali ini, saya akan melanjutkan untuk pemodelannya di software Abacus, yang dimana pada bagian ini kita melakukan penginputan. Yang pertama itu ada penginputan part, terdiri dari seabed dan stinger. Ini antara seabed dan stinger, dia tipenya discrete rigid. Kemudian untuk shape-nya shell dan tipenya itu extrusion. Nanti teman-teman selanjutnya lakukan penginputan aja sesuai dengan data yang ada untuk koordinatnya sepanjang apa si bed tersebut. Karena di sini saya sudah ada, jadi lanjut ke selanjutnya. Yang dimana pada awal setelah kita membuat dari partnya, kita mendefinisikan seabed-nya ini. Yang pertama ada set seabed. Pada bagian ini teman-teman harus melakukan set yang dimana seluruh seabed-nya, seluruh part dari seabed-nya, kemudian di enter saja. Kemudian untuk pada bagian survei seabed ini, ini juga sangat penting dan wajib di blok seluruh bagian elemennya, kemudian di down. Nah, ada hal yang paling harus dilihat khususnya pada bagian warna purple dan warna brown di bawah sini. Nah, karena ini merupakan surface yang nantinya akan bersentuhan dengan pipa yang kita rencanakan, maka untuk pada bagian ini kita memilih purple. Setelah kita mendefinisikan dari part seabed-nya, selanjutnya kita melakukan mesh pada bagian part yang ada, yang dimana untuk bagian rigid ini kita langsung aja buka modul mesh maksud saya, kemudian part. Nanti softwarenya akan melakukan meshing secara sendiri tanpa kita menentukan jarak antar meshingnya. Kemudian setelah kita untuk yang stinger sama seperti seabed, ada perbedaan untuk yang pipa, yang dimana pada bagian pipa ini menggunakan tipe deformable dengan shape-nya wire, kemudian continue. Untuk titiknya sama seperti seabed, yang dimana panjangnya itu disesuaikan dengan data yang sudah ada. Kemudian ada perbedaan yang pertama pada bagian surface-nya ini. Untuk bagian surface sendiri, teman-teman harus perhatikan, pertama tetap di blok seluruh elemennya, kemudian enter. Pada bagian ini sebelumnya pada rigid itu kan terlihat gambar berwarna brown atau purple, tapi untuk bagian karena ini pipa, maka kita memilih circumferential. Nah, kemudian masuk ke bagian meshing-nya juga. Pada bagian meshing ini kita harus menentukan seberapa jauh jarak antar meshing-nya. Untuk pemodelan kali ini saya menggunakan 100 meter. Kemudian masuk ke elemen type, kita pilih pipanya, kemudian kita pilih untuk family-nya itu yang pipe. Selanjutnya masuk ke part. Nah, part ini nantinya akan meshing sesuai dengan jarak yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu dilanjutkan penginputan material, yang dimana material di sini ada penginputan density,
elastik, dan plastik. Untuk satuan pada pemodelan ini menggunakan Pascal. Jadi seluruh satuan yang karena di Abaqus tidak ada penginputan satuan, maka untuk seluruh penginputan satuannya itu harus sama gitu. Kalau misalnya kita menggunakan Pascal, maka satuannya meter, atau kalau yang lainnya megapascal, maka satuannya milimeter. Kemudian kita memasukkan nilai profilnya terdiri dari nilai radius dan ketebalan dari pipa kita. Setelah itu masuk ke section. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke bagian pipa, khususnya section assignment. Ini bertujuan untuk mendefinisikan ukuran dan material dari pipa yang kita gunakan, seperti itu. Section, kemudian dipilih aja, nanti bakal keluar si bagian segmen ininya. Kemudian lanjut ke assign, beam section orientation, pilih pipa, continue, terus re-enter, dan terakhir oke. Setelah kita selesai pada bagian part, selanjutnya kita masuk ke assembly. Assembly ini untuk menyatukan antara pipa kita, seabed, dan stringer kita. Nah, untuk pertama kali di-input, teman-teman dapat melihat garisnya itu atau yang pipa ini berada di pinggir dari seabed-nya. Sedangkan kita mau si seabed-nya ini ada di tengah. Jadi kita harus meng-translate dulu dari titik si seabed, dari titik awal bagian pipe-nya ke titik yang ingin kita ketahui. Dengan cara kita memilih partnya, kemudian pilih titik node-nya yang pertama dan titik node yang kedua, seperti ini. Setelah itu lanjut ke penginputan pada bagian nilai step. Step ini pembebanan yang akan kita masukkan. Pada pemodelan ini ada beban gravitasi dan beban pressure. Setelah dilakukan penginputan pembebanan, kita melakukan penginputan interaction property, yang dimana pada bagian ini ada 3 properti. Yang pertama tangential behavior dengan friction coefficient-nya 0,3, terus normal dan geometric properties. Selanjutnya kita mendefinisikan interaksi antara part yang udah kita buat. Jadi karena di sini ada beberapa elemen atau beberapa part, maka saya ingin mendefinisikan bahwa pipa ini berinteraksi dengan seabed. Oke, teman-teman dapat melihat ya. Jadi nanti pipanya akan menyentuh seabed-nya. Selain itu, saya juga ingin melakukan interaksi antara si pipa dengan stringer. Nah, seperti terlihat di layar. Setelah kita melakukan penginputan interaksi antara part yang telah kita lakukan, selanjutnya kita menginput beban lingkungan yang ada. Yang pertama ada gravity dan kedua ada pressure. Untuk pressure ini ada 2 nilai yang diinput. Yang pertama effective diameter, ini merupakan nilai internal diameter dari pipa kita. Kemudian magnitude ini merupakan nilai design pressure yang telah ada untuk data dari owner atau standar dari owner, seperti itu. Nah, setelah kita menginputkan beban yang ada, selanjutnya kita menginputkan boundary condition-nya, yang dimana di sini ada 4 boundary condition. Yang pertama ada boundary condition pertama, ini terdapat di reference point seabed-nya. Nah, pada bagian reference point seabed, untuk boundary-nya itu ada encast. Kemudian ada pipa dengan step-nya gravity juga, yang dimana ini kita pada bagian pipa untuk menahan arah Z. Kemudian ada kecepatan. Untuk kecepatan ini di reference point stinger, yang dimana karena tadi kecepatan kapal kita 4 knots, kemudian dirubah ke meter per menit menjadi 123,47. Nah, kenapa ada arah minus? Karena kan pergerakan arah kapal kita tuh ke kiri ya. Nah, di sini itu mendefinisikan arah kanan dan kiri itu negatif dan positif. Makanya ditambahin tanda
negatif. Tapi kalau misalnya arah kapal kita mau ke kanan, maka arah negatif ini ya tidak perlu dirubah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada boundary condition Stinger, ini menahan seluruh arah kecuali arah X seperti yang kecepatan sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kalau kita lakukan adalah mendefinisikan terkait constraint dari seabed dan Stinger. Karena ini merupakan discrete rigid, maka kita harus mendefinisikan dari constraint-nya sendiri, yaitu rigid body. Kemudian kita continue karena selanjutnya kita pilih body, kita pilih tanda panahnya. Untuk mempermudah kita pilih set, karena pertama yang mau kita lakukan adalah seabed, dapat terlihat berubah warna ungu. Kemudian di continue untuk reference point-nya menjadi, karena ini adalah seabed, kita gunain seabed. Tapi kalau misalnya teman-teman mau untuk yang Stinger, maka reference point-nya juga yang Stinger, seperti itu. Setelah penginputan dilakukan, selanjutnya teman-teman masuk ke bagian job. Nah, job ini untuk melakukan perandingan dari running dari pemodelan yang udah kita lakukan. Karena saya sudah melakukan running dari 5 kemiringan derajat tadi, maka kita langsung masuk ke hasilnya. Ini merupakan hasil dari kemiringan Stinger 5 derajat. Nah, dapat dilihat untuk hasil tegangan maksimumnya untuk dengan 5 derajat ini berada di 66,68 megapascal. Terjadi pergerakan kapal sejauh 122 meter, seperti itu. Nah, teman-teman dapat lihat juga di sini, khususnya pada layar ini, yang dimana pipanya itu berada di atas seabed, ini bagian seabed, ini bagian kapal, dan ini kemiringan dari stingernya. Si bagian pipanya itu menurun secara perlahan menyentuh seabednya, seperti itu. Terus menurun, sampai akhirnya bagian kapalnya ini bergerak. Dapat dilihat pergerakan kapalnya ya, teman-teman. Nah, pergerakan yang terlihat sedikit tapi cukup signifikan dari titik awal. Untuk kemiringan Stinger 10 derajat, tidak jauh berbeda dengan kemiringan 5 derajat tadi. Untuk hasil tegangannya sendiri itu sebesar 68,17 megapascal. Terjadi juga penurunan dari pipanya ke seabed. Serta pergerakan kapal juga sejauh 122 meter. Kemudian untuk yang 15 derajat kemiringan Stingernya, terdapat hasil yang cukup signifikan perbedaannya dari 5 derajat ke 10 derajat tadi, yang dimana hasil tegangannya itu sebesar 118,4 megapascal. Meskipun ini berada di rentang yang masih aman ya, karena kan nilai yield kita berada di 368 megapascal. Terjadi pergerakan dengan jarak kapal bergerak sejauh 122 meter. Kemudian, meskipun semua nilai tegangannya masih berada di bawah batas yield material, tapi lonjakan tegangan pada kemiringan Stinger 15 derajat menunjukkan potensi risiko yang lebih tinggi daripada kemiringan yang lainnya, sehingga pergerakan kapal selama instalasi awal
berada pada kisaran 122 meter, menandakan sistem kontrol kapal dan stabilitas instalasi berjalan baik. Oleh karena itu, sudut kemiringan optimal direkomendasikan berada pada 5 derajat hingga 10 derajat untuk menjaga distribusi tegangan tetap stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, mungkin boleh komen di bawah, atau juga bisa tinggalkan jejak untuk like video kami. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.